Jadi singgasana Ratu Bilqis itu di Istana Boko itu pernah dipindahkan ke Candi Borobudur, ke Candi Borobudur. Jadi di situ berbentuklah seperti segitiga. Singgasananya Ibu Ratu Bilqis itu berbentuk segitiga, dipenuhi dengan berlian-berlian dan emas. Dan sebelum Candi Borobudur itu dibangun, sangat unik sekali ya, karena waktu itu dibangun tempat-tempat persinggahan untuk Nabi Sulaiman beserta dengan prajuritnya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dulu sempat tinggal 3 tahun di tempat Candi Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Candi Borobudur dibangun pada awal abad ke-9. Pada saat di Jawa Tengah banyaknya sekali atau dikuasai oleh dinasti Sailendra, atau bisa dikatakan dengan Wangsa Sailendra. Jadi pada saat itu banyak sekali yang beragama Buddha di Jawa Tengah Magelang, yang sampai pada akhirnya Wangsa Sailendra itu membangun tempat peribadatan yang dinamakan dengan Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur itu dibangun oleh salah satu arsitek tokoh Buddha. Betul, karena dulu sebelum dibangunnya Candi Borobudur, Nabi Sulaiman pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya di tempat yang sekarang dibangun menjadi Candi Borobudur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan prajuritnya pernah datang ke Indonesia, atau bisa dikatakan ke Jawa Tengah Magelang, untuk bertemu dengan salah satu ratu ya, ratu yang sangat cantik jelita, pemimpin, dan semua rakyatnya itu adalah perempuan. Yaitu Nabi Sulaiman ingin berkunjung ke Istana Ratu Boko, ke Sleman, Jawa Tengah. Nah akhirnya waktu Nabi Sulaiman alaihissalam datang ke Istana Ratu Boko, bertemu dengan salah satu ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu sangat cantik jelita dan Nabi Sulaiman pun juga tergoda dengan kecantikannya. Saat Ratu Bilqis menyingkapkan roknya sedikit, akhirnya terlihat kakinya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam di situ jatuh hati kepada Ratu Bilqis. Dan Ratu Bilqis sendiri dengan melihat Nabi Sulaiman alaihissalam sangat mengagumi dengan kesatriaannya. Dan di situ Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan tantangan oleh Ibu Ratu Bilqis untuk bisa memindahkan singgasananya dalam jangka waktu sekejap. Jadi pada saat Ratu Bilqis meminta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan singgasananya, dan Nabi Sulaiman itu menyanggupinya, karena waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam beserta pamannya yang tidak diketahui asal usulnya pamannya dari mana, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam itu menganggap bahwa Syekh Asif bin Barhoya itu adalah pamannya. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh Syekh Asif bin Barhoya untuk bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke suatu tempat. Jadi singgasana Ratu Bilqis itu di Istana Boko itu pernah dipindahkan ke Candi Borobudur, ke Candi Borobudur. Jadi di situ berbentuklah seperti segitiga. Singgasananya Ibu Ratu Bilqis itu berbentuk segitiga, dipenuhi dengan berlian-berlian dan emas. Dipindahkan di sana dan akhirnya lenyap seketika. Dan itu dalam hitungan hanya sekedip mata. Disitulah Ratu Bilqis mengakui keseriusan dan kehebatannya Nabi Sulaiman yang didampingi oleh pamannya, yaitu Syekh Asif bin Barhoya. Sebenarnya kalau untuk material yang dibuatkan atau dibangun di Candi Borobudur itu buatan dari salah satu tokoh arsitek dari Buddha yang memang ngambil materialnya itu dari India. Materialnya itu dibeli waktu zaman di abad Gunadarma. Abad Gunadarma itu adalah abad awal ke-9 pada saat negara Indonesia banyak sekali dipenuhi atau dipadati oleh manusia-manusia atau orang-orang yang beragamakan Buddha dan Hindu. Dan sebelum Candi Borobudur itu dibangun, sangat unik sekali ya, karena waktu itu
dibangun tempat-tempat persinggahan untuk Nabi Sulaiman beserta dengan prajuritnya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dulu sempat tinggal 3 tahun di tempat Candi Borobudur. Jadi di situ Nabi Sulaiman alaihissalam kenapa bisa datang ke Indonesia dan bisa tinggal atau singgah 3 tahun? Karena waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mempelajari ajaran tasabih yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa berbicara atau berkomunikasi dengan binatang. Salah satunya itu dengan semut ya, atau dengan burung. Nah itu Nabi Sulaiman alaihissalam diajarkan ajaran tasabih oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun di sana untuk bisa lebih menguasai ilmu-ilmunya, ilmu dalam segi hal agama, ilmu dalam segi hal berkomunikasi dengan binatang, ilmu dalam segi hal memindahkan tempat-tempat yang tidak bisa masuk di akal untuk bisa pindah dalam waktu sekejap. Dan itu Nabi Sulaiman alaihissalam diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam harus sendiri tanpa bantuan Syekh Hasib bin Barhoya. Jadi waktu itu Syekh Hasib bin Barhoya hanya mendampingi Nabi Sulaiman aja di sana di Jawa Tengah, dan akhirnya Syekh Hasib bin Barhoya itu disirnakan oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk sementara. Kenapa Candi Borobudur dibangun lokasinya tepat di Magelang, Jawa Tengah? Karena dulu pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi datangnya ke tempat itu merupakan hutan ya, bisa dikatakan dengan hutan Sa'ba. Hutan Sa'ba itu sampai jaraknya 36 km sampai ke Sleman yang ada dengan Istana Ratu Boko, itu dikatakan dengan hutan Sa'ba sesuai yang ada di dalam keterangan Quran As-Saba. Jadi bahwa Indonesia ini tua ya, peradaban Indonesia ini tua, bahkan peradaban Indonesia ini pernah disinggahi oleh para nabi yang waktu itu sedang diajarkan ajaran tasabih oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi untuk jauh dari negara asalnya begitu. Dan hutan Sa'ba itu kenapa bisa dijadikan Candi Borobudur? Karena waktu itu kan pindahnya singgasana Ibu Ratu Bilqis ke Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur itu pun juga mengandung arti ya, kenapa ada tingkatan-tingkatannya. Karena itu tingkatan tersebut adalah untuk bisa meningkatkan jati diri kita ke dalam kesucian. Dan pada abad ke-10 setelah Masehi, tepatnya pada tahun 1006, Candi Borobudur itu sempat hilang. Kenapa bisa dikatakan sempat hilang? Karena Candi Borobudur itu pada tahun 1006 pernah terjadi gunung meletus ya, gunung meletus yang akhirnya tertutup oleh abu-abu vulkanik sama semak-semak belukar. Jadi Candi Borobudur yang begitu megahnya akhirnya tertimbun oleh abu vulkanik dan semak belukar yang diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi. Sejak abad 10 Candi Borobudur itu mulai terlupakan dan pada akhirnya datanglah seorang waliullah pertama yang memang sebelum adanya Wali Songo pada saat itu. Waliullah pertama yang datang ke Jawa Tengah itu adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir akhirnya menyebarkan agama Islam pada abad ke-15-an. Akhirnya disitulah Syekh Subakir mengajarkan dan menyebarkan agama Islam, dan sampai pada akhirnya tempat peribadatan Buddha Candi Borobudur itu terlupakan sampai kurang lebih 10 abad. Nah, pada zaman penjajahan abad ke-18 datanglah penjajahan Belanda ke Jawa Tengah Magelang, dan akhirnya ditemukanlah Candi Borobudur pada abad ke-18 oleh penjajah Belanda. Akhirnya dirapikan, dibersihkan, dan dibudidayakan lagi, juga dilestarikan menjadi tempat wisata. Dan agar kita bisa mengingatkan adanya sejarah di masa lalu yang sangat bernilai tinggi ya, tinggi akan sejarah dan tinggi akan arti dari Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu mengandung arti ya tentang ketulusan, kesucian, dan jati diri yang benar-benar bersih. Makanya di situ banyak sekali kan patung-patung yang seperti bersemedi. Bersemedi itu adalah mengolah jiwa dan raga kita agar bisa berpikiran jernih, agar bisa menjadi suci seperti bayi yang sudah lahir. Ya pemirsa, sekian dari saya, Anggra Putri Tania, pamit undur diri, dan nanti akan ada kelanjutannya lagi ya untuk
membahas tentang fakta dan sejarah Candi Borobudur. Karena di sini saya hanya mengulas sedikit, dan untuk kedepannya masih ada segmen pembahasan tentang fakta dan sejarah Candi Borobudur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih.